Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bhinneka, bertemu kembali dengan kita dalam seri podcast Pusat Kajian dan Kebhinekaan UPT PKM Universitas Brawijaya. Dalam seri yang sungguh membanggakan ini, pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup mulia. Mulia ya? Yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya sebenarnya. Bu Mila ini adalah seorang dosen yang sangat menarik kalau dengan berbicara tentang literasi. Beliau adalah Ibu Milatuz Zakiyah SSMA, dosen Bahasa Indonesia, UPT PKM Universitas Brawijaya, yang sekaligus Ketua Pusat Kajian Karakter dan Kebhinekaan UPT PKM Universitas Brawijaya. Podcast pada edisi kali ini kita akan membahas tentang media digital dan ekologi dalam literasi kritis. Tidak berpanjang kata, kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu Mila. Oh, halo. Harus berekspresi seperti apa ya? Iya, Bu Mila ini adalah sosok yang humble, gitu ya. Yang humble, yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Apalagi beliau ini adalah salah satu dosen yang concern terhadap isu-isu lingkungan. Salah satunya adalah isu tentang ekologi. Nah, kita akan berdiskusi banyak, Bu Mila, tentang apa itu ekologi misalnya. Kemudian bagaimana peranan literasi digital ini, terutama media-media digital dalam membangun sebuah argumen tentang ekologi. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Sobat Bhinneka yang berbahagia yang telah mengikuti podcast kita mulai dari series yang pertama hingga series saat ini, bahwa UPT PKM Universitas Brawijaya ini memiliki konsentrasi pada bidang karakter dan kebhinekaan, yang kemudian kita pada bulan Oktober ini, di bulan bahasa ini, kita akan fokus membahas literasi kritis dari kearifan lokal menuju kebhinekaan global. Yang pertama mungkin yang ingin kami diskusikan, Bu Mila, banyak di antara kita yang kemudian memiliki konsentrasi di bidangnya masing-masing. Nah, salah satu bidang yang kemudian saat ini sedang hits dan penting untuk kita olah itu adalah bidang ekologi atau bidang lingkungan. Bagaimana peranan bahasa terutama, atau bagaimana peranan mata kuliah bahasa Indonesia khususnya dalam literasi kritis untuk menanggapi masalah-masalah ekologi ini? Selama ini perkuliahan atau mungkin juga pendidikan di Indonesia belum memberikan porsi yang tepat untuk isu-isu lingkungan. Kita sudah mulai memberikan porsi yang tepat untuk isu gender, kemudian untuk isu toleransi beragama, tetapi isu lingkungan ini salah satu isu yang selalu termarginalkan pada berbagai lini pendidikan, pada isu pemerintahan, isu politik. Bahkan kalau kita lihat pemerintahan tahun lalu sudah mulai concern di isu inklusi mungkin, tapi isu lingkungan itu memang karena dia sangat jauh ya, berseberangan dengan pembangunan, maka itu menjadi yang ditinggalkan. Sebenarnya apakah pendidikan bahasa itu punya peran pada isu ekologi? Maka bahasa sebagai salah satu pembeda manusia dengan hewan itu harusnya punya bergaining posisi di sini. Misalnya gini, kalau kita bilang tentang media massa atau mungkin media sosial, itu kan jadi corongnya anak muda zaman sekarang untuk berbicara gitu ya. Nah, harusnya di media sosial anak-anak muda ini tidak hanya bilang apa yang dia suka, tidak hanya memakai yang lagi trending, tidak kemudian hanya takut FOMO, tapi media sosial bisa menjadi tempat untuk mengkampanyekan ini. Nah, kampanye melalui media sosial itu salah satu yang bisa dilakukan dengan pendekatan bahasa. Satu. Yang kedua, melalui media massa. Mungkin tadi sempat kita singgung juga bahwa
media massa kita itu memang belum ke arah itu. Jadi belum ke arah bahwa media massa itu berpihak pada isu lingkungan. Kalau kita lihat media-media massa mainstream mungkin ketika dia memberitakan kemarin kita ada kebakaran hutan ya, kebakaran hutan Bromo, kebakaran hutan di lokasi lain lah, di Arjuno, mungkin juga kebakaran hutan di Sumatera, itu kan sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Kapan di blow up? Ya baru-baru ini. Mungkin media sosial baru 2023. Kalau media massa pernah di 2019 mungkin memblow up isu itu sebelum kemudian kena pandemi. Tapi gitu ya, lagi-lagi ketika media massa itu memblow up itu nanti mungkin Mas Salif dan teman-teman yang bergabung di Sobat Bineka bisa melihat bahwa media massa kalau memberitakan tuh sangat hati-hati. Misalnya terjadi kebakaran di Bromo atau terjadi kebakaran di Arjuno, ada 8 pendaki yang terjebak. Jadi seolah-olah yang kena dampak lingkungan itu cuma pendaki. Atau terjadi kebakaran di Arjuno, ini saya mengutip salah satu judulnya Warta Bromo ya, yang mahasiswa saya kebetulan meneliti itu, diceritakan bahwa terjadi kebakaran gitu ya di Gunung Arjuno, ribuan cemara terbakar ludes. Ya. Jadi korbannya itu seolah-olah hanya cemara, hanya pendaki, padahal di sana sangat banyak ekosistem gitu ya. Itu lingkungan yang memang juga saling berkaitan antara satu sama lain pastinya. Betul. Kemarin juga sempat kita viral ya di media massa, ada Pandawara yang kemudian dia mau bersih-bersih pantai yang dia klaim sebagai pantai terkotor keempat di Jawa Barat gitu, tapi ternyata pemerintahnya nggak mau gitu ya, maunya bersih-bersih sendiri. Nah ini kan jadi lucu, walaupun sebenarnya apa yang dilakukan Pandawara itu hanya surface sekali dari isu lingkungan kita. Jadi sampah yang ada di laut itu hanya ibarat gunungan sampah, dia hanya ujungnya saja. Masalah di bagian bawah ini belum disentuh. Nah di bagian ujung yang udah kelihatan, dampaknya kelihatan banget, itu saja kita masih seperti itu pemerintah. Ya, ini memang relatif menjadi sebuah problem di mana terkadang media digital yang seharusnya itu mengkampanyekan banyak hal atau banyak isu gitu. Kita saat ini lebih fokus pada mungkin di masalah-masalah politik atau di masalah gender atau di masalah disabilitas mungkin atau di masalah inklusi sosial yang lain gitu ya. Namun memang isu ekologi ini adalah isu yang mungkin bisa saya katakan seksi gitu ya. Kalau seandainya isu ini kemudian di blow up di media massa. Lalu seberapa penting sih Bu Mila terkait dengan pentingnya media digital ini untuk memblow up ini? Apakah hanya sekedar ini keuntungan media massa yang kemudian mencari uang gitu ya? Atau ini ada dampak lain misalnya? Nah, kalau seberapa penting itu pasti penting, tapi apakah kemudian dampaknya hanya berdampak secara finansial? Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Karena gini, di blow up pun kesadarannya juga belum muncul, apalagi tidak di blow up gitu ya. Kemarin ketika Bromo kebakaran, kita hanya fokus menyalahkan pelaku. Kita tidak melihat banyak hal yang kemudian seharusnya kita lindungi bersama. Apakah benar hanya Bromo yang terbakar? Yang tidak di blow up oleh media di masa yang sama bahwa Gunung Arjuno itu juga terbakar dengan luasan terbakar 2-3 kali lipat lebih luas daripada Bromo, tapi tidak di blow up karena bisa jadi yang membakar beda. Kalau yang di Bromo kan yang membakar jelas ada pasangan prewedding ya, dia masyarakat sipil. Nah, kalau yang di Arjuno kita nggak tahu siapa yang bakar. Jangan-jangan karena aktornya beda nih, jadi isunya juga jadi beda. Betul. Jadi memang terkadang itu ya opini publik itu tergiring dari media. Opini publik itu tergiring dari media. Semakin media itu kemudian menggiring opini pada sesuatu hal yang positif, tentu ya kita juga akan merasa tergiring ke sana. Nah, dari hal ini mungkin kalau melihat dari judul topik kita gitu ya Bu Mila ya, melihat dari judul topik kita yang kemudian memasukkan isu literasi kritis, ada di mana posisi literasi kritis ini? Mungkinkah bisakah Bu Mila menjelaskan kepada teman-teman Sobat Bineka literasi kritis yang seperti apa yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu lingkungan? Oke.
Gini, ketika seperti kemarin kita jadi tuan rumah KTT ya, Ya. G20 baru saja. Nah, di KTT G20 itu sebenarnya isu paling penting dari G20 adalah isu lingkungan. Dia membahas dua isu besar kemarin, bencana iklim dan ekonomi biru. Harusnya dua ini dibahas secara proporsional dong, tapi apa yang kemudian ditawarkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah ketika KTT ya ekonomi biru, lagi-lagi duit. Sementara bencana iklim yang dampaknya lebih besar ke kita seharusnya gitu ya, hari ini kita rasakan Malang saja sepanas ini, itu diabaikan di dalam KTT. Itu KTT. Padahal semua kebijakan, jadi kalau bilang ya ini kebijakan apapun ya, biasanya dimulai dari KTT. Isu dari KTT ini akan di breakdown menjadi isu-isu yang kemudian ditawarkan kepada penyandang dana gitu ya, yang ditawarkan kepada NGO untuk dieksekusi. Nah, kita sebagai akademisi biasanya dapat limpahan dari NGO nih untuk ngurus satu isu. Nah, isu besar yang itu sebenarnya digodok di KTT lah. Kalau KTT aja udah nggak bicarakan bencana iklim, ya gimana NGO bisa mau memaksa kita untuk kerja di isu itu gitu. Kita fokus di ekonomi biru. Padahal ketika kita bilang ekonomi biru berarti kita bilang eksploitasi lautan. Nelayan kita siap nggak untuk dieksploitasi? Yang dieksploitasi nelayannya atau yang lain? Yang kaya siapa akhirnya? Itu. Oke, kalau berbicara dua hal misalnya dalam hasil KTT itu ya, yang kemudian dibahas, ada mungkin beberapa bagian yang memang sangat sensitif kalau seandainya kita blow up gitu ya. Dan media itu cenderung pada hal-hal yang tadi dikatakan oleh Bu Mila bernuansa finansial. Lebih cenderung pada bagaimana ketika berita itu menarik, berita itu akan ditampilkan dan banyak viewer dan kemudian banyak yang membaca atau banyak yang mengakses, pihak penyedia berita itu akan memberikan atau akan mendapatkan satu keuntungan tersendiri dari berita itu. Lantas seberapa menarik bidang ekologi ini kemudian bisa menarik orang-orang yang aktif di dunia media digital atau di dunia media, entah itu media massa atau media elektronik yang lain gitu ya, untuk membahas isu lingkungan ini. Ya, karena memang dampaknya bukan finansial, dampaknya lebih ke kesehatan kita, dampaknya lebih ke berlangsungan manusia. Jadi seharusnya itu sangat menarik, tapi dasar manusia ya, kita hanya fokus ke uang. Padahal kita tahu dampak iklimnya, kita hari ini sudah merasakan betapa panasnya Kota Malang, padahal Kota Malang ini kota yang dingin ya, kota yang sejuk ya, itu sudah panas sekali, dan itu karena iklim global ya, bencana iklim yang akumulasi dari banyak hal yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau untuk mempressure media untuk bergerak di isu itu berat, karena satu, pemerintah kita nggak ada di situ. Jadi sebenarnya harusnya gitu ya, isu ini bisa diangkat ketika pemerintah juga punya konsen yang sama. Kalau pemerintah punya konsen isu, kita lihat nawacita Jokowi juga belum ada. Kita lihat nanti ya para cawapres ini bawa isu ke sana atau tidak gitu. Nah, kalau pemerintah sudah bawa itu akan turun regulasi. Kalau udah ada regulasi, kita bisa membreakdown dalam banyak hal. Pendidikan bisa masuk pendidikan berbasis lingkungan. Gitu. Tapi karena kita lagi-lagi sebagai negara miskin, negara dunia ketiga ya sebagai orang miskin ya masih bingung untuk bagaimana secara finansial kita survive. Betul, kita masih pada tahap itu. Padahal di satu sisi, kalau kita hanya konsen di situ saja, dengan kondisi bencana iklim yang sudah semakin dekat gitu ya, mungkin entah kiamat juga sudah semakin dekat gitu, kita kayaknya nggak nututin. Ya semoga kiamat tidak dekat-dekat amat, jauh sedikit gitu ya. Jauh sedikit. Baik, Bu Mila, berbicara tentang ekologi itu tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya sampah gitu ya. Nah, betul. Tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya sampah. Nah, sampah ini pasti ada beberapa tahapan, mulai dari kita yang menghasilkan sampah, kemudian ada orang yang kemudian mengumpulkan sampah itu dalam satu tempat, kemudian baru mengolahnya dan lain sebagainya. Kalau dalam pandangan Bu Mila, bagaimana tentang pengolahan sampah ini? Nah,
saya jadi ingat mahasiswa saya itu ada beberapa yang konsen di isu sampah gitu. Oh, Jadi ya. meneliti, bukan konsen ya. Dia meneliti tentang sampah dan dia tahu bahwa di kota sebesar Malang, Malang cukup besar menurut saya. Jadi kalau kota yang cukup besar dan cukup maju saja pengelolaan sampahnya masih sangat terbatas, apalagi yang lebih tidak semaju Malang gitu ya. Mungkin Mas Alif juga tahu bahwa Kota Malang punya TPA namanya TPA Supit Urang. Di sana Ya. tidak ada. Jadi mahasiswa saya ceritanya dia mengajukan ide penelitian untuk membuat alat pengelolaan sampah. Tapi kemudian saya minta dia turun lapang. Apakah membuat alat pengelolaan sampah itu dibutuhkan di Malang begitu ya. Akhirnya ketika dia turun lapang dia tahu bahwa semua petugas kebersihan yang bekerja di TPS, TPST, kemudian di TPA itu hanya orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi. Orang-orang itu kalau dikasih alat-alat canggih juga belum tentu bisa mengoperasikan. Satu. Jadi tingkat kebutuhan kita dia turun 1 derajat. Kemudian ketika dia lihat di tempat-tempat sampah itu kan kita pasti punya tong sampah besar ya yang dari belakangnya truk itu ya. Nah, ternyata truk yang berfungsi untuk mengangkut sampah itu juga jumlahnya sangat kurang sehingga mobilitas jumlah sampah yang kemudian diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga akan berkurang juga gitu. Nah, gitu ya. Jadi truknya itu kurang, mobilitasnya masih sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua, petugasnya. Jadi ketika sampai lokasi di TPA Supit Urang dia lihat petugas TPA itu cuma berapa orang, itu TPA seluas itu ya, dengan shift yang sangat panjang, gaji yang sangat kecil. Tidak sesuai dengan yang dilaporkan di websitenya dinas terkait. Dari situ kita tahu, wah, yang nggak beres ini bukan hanya pengelolaannya, tapi juga orangnya aja nggak ada gitu. Kita mau bilang apa? Masalah kita lebih service lagi, sebenarnya lebih sederhana. Truknya kurang, jumlah pengelolanya kurang, tidak ada alat apapun di sana. Belum ada kecanggihan teknologi yang kemudian menyentuh masalah sampah. Cuma dibakar aja kan? Ya. Nah, yang rumahnya dekat. Atau mungkin kalau seandainya tidak dibakar ya dia diolah, diambil barang-barang yang bisa dijual lagi atau bisa diulang lagi. Nggak ada di TPA, nggak ada. Jadi semuanya dikumpulkan jadi satu, mau kita udah pilah atau enggak gitu ya, dikumpulkan jadi satu, dibakar, sudah. Dimanapun di Indonesia seperti itu. Jadi kita mau bicara teknologi kemana? Ya, lalu kalau kemudian misalkan kalau seandainya ini hanya dibakar gitu ya, biasanya kemudian ada berita kebakaran tempat pembuangan akhir di daerah ini. Gitu. Media hanya fokus pada kasuistisnya, tidak fokus pada bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini juga bijak dalam mengelola sampah. Nah, betul, pengelolaan sampah. Nah, ini yang masalah sampah masih ada jauh lagi isunya, yaitu zero waste ya. Harusnya kita menuju ke arah sampah mengurangi produksi sampah kita, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, mengurangi nggak tahu ya. Kalau saya sendiri arahnya sudah kita memilah sampah di rumah itu kan harusnya sudah ke situ. Itu belum ada juga. Iya, kalau sudah berbicara tentang pengolahan gitu ya, memang masyarakat kita di Indonesia itu kan tipe masyarakat yang jumlahnya juga nggak sedikit. Gitu. Jumlahnya juga nggak sedikit. Kita di Indonesia ini konon di dalam satu data yang disebutkan di BPS itu kan kita sudah punya sekitar 270-an juta orang gitu ya, 270 juta orang lebih gitu. Kalau seandainya satu rumah tangga saja menghasilkan 1 kresek sampah gitu ya, 1 merah sampah gitu, coba bisa dibayangkan gitu kalau seandainya kita punya 1000 kakak gitu ya, itu pasti sampah juga akan menggunung. Sekedar sharing gitu, misalkan di daerah kami gitu ya, di perumahan kami ini tinggal di daerah perumahan gitu ya, kemudian setiap hari ada orang bapak tukang sampah yang kemudian mengumpulkannya pada TPS, apalagi tempat kami itu dekat dengan TPA gitu. Tempat kami itu dekat pada TPA, kemudian dikumpulkan jadi satu. Sehari saja beliau tidak datang, atau sehari saja beliau tidak hadir untuk mengambil sampah itu, ya sampah itu akan menggunung lagi. Betul. Jadi sebenarnya ingin kami tanyakan, mungkin teman-teman Sobat Bhinneka juga biar mengetahui gitu ya.
solusi gitu ya, mengetahui solusi atau mungkin tawaran solusi gitu. Bagaimana caranya, kalau menurut pandangan Bu Mila ya, bagaimana caranya agar kita itu teredukasi dengan diri kita sendiri untuk sadar akan pentingnya sampah? Pertama, cara edukasinya adalah mungkin yang kita bilang bahwa sampah itu banyak. Selama ini anak-anak kecil itu hanya diajari untuk membuang sampah Sampah pada tempatnya. Padahal itu ibarat orang beragama itu selemah-lemahnya iman gitu ya. Harusnya selain membuang sampah pada tempatnya adalah mengurangi produksi sampah yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Kalau Anda main ke Indomaret gitu ya, saya jadi sebut nama, beli apa gitu, bawa kantong belanja sendiri, itu dampaknya besar sekali. Atau bahkan jangan beli yang seperti itu, tapi beli sesuatu yang bisa ya betul, yang bisa digunakan ulang. Kemudian beli hal-hal yang organik sehingga kita bisa mengolahnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah olah sampah organik Anda sendiri, jangan dibuang ke tempat sampah gitu ya. Silakan Anda bikin komposer dan sebagainya, itu bisa bermanfaat sekali untuk pupuk kompos gitu. Nah, jadi anak-anak kecil seharusnya edukasinya bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mengurangi jumlah sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah sendiri. Banyak sekali ini dibebankan ke anak kecil, orang tuanya. Iya, betul. Tetapi masalahnya sebenarnya ada. Ketika anak-anak itu diajarkan pada membuanglah sampah pada tempatnya, sebenarnya ya kita itu dalam fase disuruh membuang sampah pada tempatnya aja, kita tidak membuangnya di sana, gitu. Kita membuangnya sembarangan gitu. Ya, apalagi dengan berbicara 3 hal yang lain gitu ya, yang lebih berat. Nah, itu masalah masih dalam konteks sesuatu hal yang kecil. Tapi dalam pikiran kritis gitu ya, dalam pikiran kritis kita ini kan juga negara yang kemudian memasukkan banyak hal atau banyak bidang di bidang-bidang yang kemudian di-branding dengan yang namanya investasi. Betul. Banyak sekali kemudian pabrik-pabrik besar dari negara-negara maju yang kemudian tinggal dan membuat pabrik di Indonesia, kemudian memproduksi barangnya di Indonesia, menjual barangnya di Indonesia, membuang sampahnya di Indonesia. Sampah bukan dibuang di Indonesia, tapi yang menikmati hasil dari keuntungan itu adalah negara-negara maju. Betul. Jadi bagaimana ini kemudian menjadi hal yang menarik misalnya dari media untuk memblow up ini, agar kemudian ini nggak mungkin di blow up, karena pertama kalau di blow up ini medianya perusahaan yang kita lawan perusahaan yang sangat besar gitu ya. Negara-negara dunia pertama itu cuci tangan atas sampah yang mereka bikin, dan bagi mereka kita benar-benar sampah dalam arti sebenarnya. Tadi Mas Alif bilang bahwa mereka nggak mungkin membangun pabriknya di negaranya, karena di negara-negara maju itu ada regulasi yang sangat ketat untuk membangun pabrik. Kemudian mereka harus punya pengolahan sampah dengan baik, limbahnya. Nah, di negara-negara ketiga yang tadi saya bilang negara-negara miskin, mereka membuka itu dengan seluas-luasnya tanpa amdal yang ketat gitu ya. Kita pasti bisa bangun itu, dijual di sini. Kita hanya menjadi tenaga produksi yang paling rendah gitu ya, dengan gaji paling rendah, dan kemudian konsumsi juga di sini, sampahnya di sini. Nah, harusnya mereka bertanggung jawab juga dong. Mereka kan udah kaya karena dia investornya, dia yang pemilik perusahaan besarnya begitu. Dia nggak pernah ngurusin. Tapi kan mereka juga punya CSR yang kemudian concern dalam beberapa ini. Atau mungkin Mila punya reference gitu ya, punya reference. Adakah CSR yang kira-kira fokus pada isu-isu lingkungan? Kira-kira? Ada, tapi nggak banyak kan, karena nggak menjual di Indonesia. Yang dijual agama aja gitu. Lebih menjual di Indonesia kan daripada menjual isu lingkungan. Nah, CSR kita kan lebih suka orang-orang Indonesia kan lebih suka dikumpulkan atas nama anak yatim dan janda-janda, kemudian disantuni. Itu terlihat lebih dekat dengan surga gitu kan. Terlihat lebih ini lebih, kalau kita mati udah langsung ketemu Tuhan gitu, daripada misalnya CSR itu diarahkan untuk bikin penyaring sampah gitu di sungai gitu. Siapa bilang ini bisa jadi jalan surga? Kan nggak ada. Nah, jadi kalau mau bilang isu itu, salah satunya kalau kita mau dari akar rumput ya, karena salah satu aktor dari politisasi lingkungan adalah akar rumput orang-orang seperti kita bisa masuk melalui isu agama juga sebenarnya. Mereka jual agama, kita beli pakai agama juga. Ya, setidaknya misalkan ada tokoh-tokoh agama gitu, yang kemudian
menyuarakan isu-isu ekologi di mimbar khutbah misalnya, atau mungkin di gereja, atau mungkin di wihara yang kemudian berbicara tentang isu-isu lingkungan. Betul. Tapi memang ini belum terlalu masif untuk digerakkan. Iya, karena Juga terlalu masif. seharusnya kita bisa jualan surga dari situ gitu. Misalnya bikin alat untuk menjaring sampah di sungai gitu ya. Kita bikin donasi untuk itu. Ini nanti akan bisa menjadi jalan surgamu karena apa? Lingkunganmu lebih bersih. Ketika lingkunganmu lebih bersih, kamu lebih sehat. Ketika kamu lebih sehat, kamu bisa beribadah. Nah, itu tugas para pemuka agama kita. Jangan cuma jualan politik, jangan cuma jualan agama dan jualan surga. Karena kenapa saya bilang gitu? Indonesia itu paling mudah dipolitisasi masuk melalui agama. Jadi kita gunakan agama juga untuk mendakwahkan hal ini seharusnya. Begitu, Ya. Mas. Baik, ini memang isu yang cukup menarik, Sobat Bhinneka semuanya. Dalam podcast kita edisi hari ini, memang isu ini menjadi isu-isu yang saat ini sedang kita bahas gitu ya, yang saat ini sedang kita bahas. Dan isu lingkungan ini tidak juga, kalau kita melihat dalam peraturan perundang-undangannya gitu ya, itu juga belum terlalu tegas dalam mengatur isu-isu lingkungan ini. Tadi sempat disinggung tentang AMDAL, orang membangun bangunan di samping sungai misalnya, itu regulasinya ya kalau seandainya dia dekat dengan penguasa ya, dia pasti bisa saja gitu. Betul. Nyantai saja dia mendapatkan AMDAL dengan sangat enak gitu ya, tanpa dia bangun segala hal yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, berbicara tentang isu ini di dunia hukum atau di dunia isu-isu perundang-undangan gitu, bagaimana cara kita kemudian dalam tanda petik menyadarkan pemerintah akan pentingnya hal ini kalau menurut Bu Mila? Nah, ini momennya pas sebenarnya. Kalau kita punya kedekatan dengan para calon presiden dan calon wakil presiden, ini waktunya nodong. Sebenarnya kan mereka mau bikin janji politik habis ini. Ini waktunya nodong mereka untuk mana janjimu untuk lingkungan, walaupun mungkin nanti akan akan diingkari juga gitu ya. Walaupun nanti diingkari juga, tapi setidaknya ini adalah momentum yang pas untuk nodong bagi mereka. Habis ini ibu kota negara kita dipindah ke Kalimantan. Itu pasti akan membawa dampak bukan hanya ekonomi tapi juga lingkungan. Kita tahu, dan mungkin juga membawa sampah ke Kalimantan. Kita mengatasi sampah di Jakarta gitu ya, dengan membuang sampahnya di Kalimantan. Nah, ini nggak pernah di blow up sama media. Iya, saya juga belum pernah itu melihat grand design pengolahan sampah di ibu kota baru misalnya ya, atau kita kemudian mengatakan bahwa ibu kota baru ini adalah negara hijau gitu ya, negara hijau yang konon katanya gitu ya, kan, betul, yang sangat canggih dan lain sebagainya. Yang dijual adalah kecanggihan-kecanggihan itu. Betul. Tetapi kita juga belum tahu bagaimana hijaunya. Tadi seperti ketika KTT kita bahas dua isu besar katanya, bencana iklim sama ekonomi biru. Ternyata yang dibahas ya cuma ekonomi biru aja. Lagi-lagi kalau dampaknya nggak finansial, kayaknya manusia belum bisa membahas itu gitu ya. Harusnya kita udah mulai overthinking dong. Kita harus overthinking, dampak yang kita butuhkan bukan cuma finansial hari ini. Kita sudah kepanasan hari ini ya, bisa jadi kita nggak tahu berapa tahun lagi kita bisa memiliki air yang cukup. Konon katanya Jawa kan tahun 2040 sudah kehabisan air. Nah, kita belum sampai ke sana gitu. Gimana cara kita menghemat air? Gimana cara kita tetap punya air gitu? Sampai 2050 mungkin ketika 2040 sudah habis. Nggak ada arah ke sana. Dan ketika kita menyuarakan itu gitu ya, ketika arahnya kita arahkan ke sana, kayaknya tadi saya sempat cerita sama Mas Alif bahwa salah satu mahasiswa saya itu mau mengangkat isu sampah di Batu gitu ya. Jadi sampah di Batu itu FYI for your information, itu TPA-nya sedang ditutup karena ada masalah ya. Jadi karena ada geger dengan DPR, akhirnya TPA ini ditutup. Lucu sekali. Jadi ada masalah dengan DPR, TPA-nya yang ditutup. Akhirnya masyarakat Batu mengelola sampahnya di tingkat desa sendiri gitu ya. Nah, mahasiswa saya datang ke TPA yang ditutup itu foto-foto gitu. Belum penelitian dia sudah duduk di tempat yang lain karena dia diambil oleh RT dan RW didudukkan. Bayangkan mahasiswa semester 1 dan ditanya-tanyai, kamu punya kepentingan apa? Kamu suruhannya siapa? Kamu mau apa? Ngapain di sini? Jangan-jangan dianggap ini antek pemerintah atau anteknya DPR gitu ya. Jadi
itu kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak punya apa-apa gitu, kita cuma mau menulis karya ilmiah saja, perlakuannya seperti itu gitu, apalagi bergerak yang lebih besar. Saya rasa tantangannya lebih besar lagi. Iya, betul. Jadi ini memang menjadi keresahan kita semua gitu ya, di mana media yang kemudian dia ini berperan untuk mengkampanyekan atau bisa menggiring opini publik, ini relatif belum menyentuh ke isu-isu ekologi. Karena di isu-isu ekologi ini ya tentu seperti yang tadi disampaikan gitu ya, kurang menjual di finansial gitu ya, kurang menjual di finansial. Baik, Sobat Bineka yang berbahagia, terakhir yang ingin kami ulas dari Bu Mila adalah bagaimana seandainya media digital ini kemudian berhasil masuk. Kalau tadi kita sudah berdiskusi sulit nih media Media massa digital, gitu ya, media massa media ini massa. sulit nih masuk ke ranah-ranah ekologi atau sangat kecil kemungkinan untuk dia membahas isu-isu ekologi. Sekarang kita coba balik. Bagaimana seandainya media massa ini kemudian memblow up habis-habisan tentang isu ekologi? Mungkinkah ada orang atau adakah pihak-pihak yang berkepentingan yang kemudian Mau gitu ya. mau merangkul hal ini? Sangat mungkin new media, aliran-alirannya Tirto itu kalau blow up isu lingkungan Mas Alif udah cukup bagus. Ya dia bilang paru-paru warga Riau itu lebih kotor daripada sepatu Jokowi. Itu dibuat judul beritanya dia gitu. Itu judul berita udah kayak judul opini. Nah, dia sudah menggiring ke sana itu, arahnya ke sana memang sudah ada, tapi kalau kita nggak viralkan, jadi menurut saya bukan hanya media massa yang harus bekerja, tetapi juga media sosial. Sehingga seperti kasus Bromo kemarin, walaupun kita ya endingnya tidak sesuai keinginan kita gitu, tapi lumayan gitu ya, lumayan bahwa isu lingkungan ke blow up dikit. Nah, seharusnya kita bisa bekerja melalui media sosial. Anak-anak muda ini yang harusnya menggiring isu-isu ke yang kita nggak hanya untung secara finansial, tetapi punya keuntungan-keuntungan lain, seperti isu-isu lingkungan. Jadi anak-anak muda, Sobat Bineka, yang Anda mungkin Gen Z yang aktif bermedia sosial, inilah waktu Anda untuk menggerakkan media sosial Anda, tidak hanya untuk pamer baju baru Anda, pamer pacar baru Anda gitu ya, tapi pamerkan juga pemikiran baru Anda, bahwa Anda relate atau peduli dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial yang tidak hanya memberikan kemampanan finansial bagi Anda, tetapi juga kemapanan yang lain ya ke depan. Kalau kita mau gerak di isu ini, insya Allah bumi lebih panjang lagi bisa ditempati. Kiamat mungkin mundur. Ya, kalau sudah berbicara kiamat, nah ini berbicara tentang hal-hal yang mengakhiri semuanya. Baik, Sobat Bineka yang berbahagia, tak terasa waktu yang singkat ini sudah ada dalam satu ujung di mana kita ini sudah berdiskusi tentang media digital dan ekologi dalam literasi kritis pada podcast edisi hari ini. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jagalah bumimu atau jagalah lingkunganmu, karena di situ kita hidup, di situ kita menghirup udaranya, dan kelak di situ kita juga akan dikebumikan. Mungkin ada satu closing gitu Bu Mila tentang isu ini, atau ajakan kepada Sobat Bineka semuanya tentang bagaimana kita bisa mengelola isu-isu lingkungan ini dengan peran serta kita dalam memblow up media, termasuk media digital kita sendiri gitu ya, terhadap isu-isu lingkungan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Bineka semuanya. Tapi selain media sosial ya, mungkin mulai saya jadi ingat kata siapa, saya lupa katanya siapa. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hal kecil gitu ya. Hal kecil itu mungkin tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga membatasi penggunaan sampah, memilah sampah, mengelola sampah kita sendiri begitu ya, bertanggung jawab atas sampah-sampah yang Anda habiskan hari ini. Itu kita mulai dari diri kita mulai hari ini untuk bumi yang lebih baik, untuk kiamat yang lebih mundur. Baik, terima kasih atas masukan, kemudian atas diskusi kita, sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Mila, terima kasih Sobat
Bineka yang sangat setia untuk melihat atau kemudian menyaksikan dan mengikuti serial podcast kita mulai yang pertama hingga yang podcast terakhir ini. Oh, ini podcast yang terakhir. Dan insya Allah kita juga akan melanjutkan podcast edisi selanjutnya gitu ya. Podcast edisi selanjutnya. Tapi jangan lupa agar mengikuti podcast ini, teman-teman bisa subscribe YouTube channel UPT PKM Universitas Brawijaya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, teman-teman, Sobat Bineka, terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karakter.